Tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyani, host Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang juga istimewa, yaitu Dr. Fauzi Lukman Nurdiansah, Asisten Deputi Jaminan Pelayanan Kesehatan Wilayah 3 BPJS Kesehatan. Selamat malam, Pak. Pak nggak boleh Pak. Dokter nggak boleh juga Mas nih. Jadi Mas Fauzi, selamat datang di Geraha Tribun. Ya, selamat malam Mbak Yeni. Terima kasih sudah mengundang kami di studio hari ini. Iya. Nah, kita akan bicara tentang digital online, cara BPJS Kesehatan tingkatkan layanan. Nah, mengawali podcast kita ini, kita mau kenal dulu nih sama Mas Fauzi Lukman Nurdiansah. Dengar-dengar baru sebulan. Ya, betul. Iya. Ini fresh di Palembang. Oh iya. Iya, baru sebulan nih. Sebelumnya di Sumatera Barat ya? Terakhir dari kantor cabang Padang, Sumatera Barat. Jadi bisa sharing kita sedikit nih karirnya Mas Fauzi di BPJS Kesehatan ini. Ya. Baik, yang pertama tuh salam kenal para Tribuners di Sumsel pada malam hari ini. Jadi saya Fauzi baru mendapat amanah di Palembang ini, Kepul 3 ya. Yeah. Ini baru 1 bulan kurang. Yeah. Jadi ini perdana masuk media dengan Mbak Yeni pada malam hari ini gitu. Yeah. Senang sekali. Ya, terima kasih, ini suatu kehormatan juga bisa langsung berinteraksi lewat media, tentunya dengan seluruh masyarakat Sumsel secara umum gitu. Sebelum di Padang di mana nih? Saya cukup banyak perputarannya karena memang kami ini vertikal, Mbak. Terakhir Padang, lalu Tanjung Pinang sebelumnya, Kepri, paling jauh di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, mulai tahun kapan tuh mengawali karir di BPJS Kesehatan ini? 2014. Itu dulu dari Jawa kan awal, Bandung, Jakarta, baru sesudah mendapat amanah lebih berputar. Terjauh sih di NTT seperti itu. Iya, udah Kupang. 11 tahun lah kurang lebih ya. Lebih ya. Jalan 11 tahun. Ya. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan abis ini promosi nih jadi pemimpinnya. Oke, kita langsung saja nih ya. Cerita tentang BPJS Kesehatan khususnya JKN ya. JKN. Iya. Tolong deh share ke kita. Ya. Jadi JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Ini kan program strategis nasional ya. Ya. Artinya kalau bicara ingin berhasil ini perlu kolaborasi. Sinergi, semua stakeholder terlibat di dalamnya kan. Dan di Sumsel ini kita pun terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah dan semua stakeholder. Pertama, secara kepesertaan kita ini sudah UHC, Universal Health Coverage. Kita penduduk Sumsel 9,1 juta kurang lebih. Kita sudah 90% lebih. Mengcover 96% lebih. 96%. 99% lebih untuk cakupan JKN-nya. Dan yang aktif di angka 81%-an. Jadi cukup tinggi kalau kita bicara coverage ataupun cakupan di Sumsel ini kan. Artinya dari sisi demand, ini permintaan peserta cukup tinggi gitu. Itu yang pertama secara kepesertaan. Nanti nyambung pelayanan kan, kita mau angkat. Ini kan bertambah peserta seiring dengan layanan yang semakin bagus juga. Di dua arah kita bertambah kuantitas peserta, layanan pun semakin optimal juga seperti itu. Nah, kita di Kedeputian Wilayah 3 itu covernya kemana aja tuh? Kita ada Sumatera Selatan, lalu ada Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Jadi 4 provinsi di bawah wilayah 3 ini. Namun hari ini karena kita di Palembang, kita mungkin lebih fokusnya ke Sumsel ya. Sumsel tadi yang 99% tadi khusus Sumsel ya? Sumsel saja, Sumatera Selatan saja. Oke, jadi kita fokusnya ke Sumsel. Betul. Nah, sekarang apa nih yang BPJS Kesehatan khususnya Kedeputian Wilayah 3 sedang concern deh ke apa nih sekarang? Ya, dari sisi layanan mungkin Mbak. Jadi tadi dari sisi peserta kita sudah UHC Universal Health Coverage 9 jutaan peserta kita dengan keaktifan 80%-an lebih. Lalu dari sisi pelayanan tentu kita ingin seimbang ya. Kita secara mitra Vaskes
FKTP kita 860-an, Mm-mm. Sumatera Selatan. Dengan FKRTL-nya 89 juga. Cukup tinggi, artinya. Namun kalau bicara adanya supply side sisi Vaskes dengan demand side sisi peserta kan inginnya kan ketemu ya. Mm-hmm. Jadi gimana caranya peserta yang mendaftar pun merasa nyaman dalam hal berobat tadi. Tadi makanya inovasinya kan digitalisasi. Yeah. Dan memang di era sekarang kan kita mungkin ingat ya awal dulu BPJS JKN 2014 bahkan di rumah sakit ini kan ada yang titip sendal ya buat antri. Yeah. Mungkin kita kalau flashback 10 tahun ke belakang lah 2014 awal, dulu kan memang era-era awal JKN tuh yang awalnya peserta masyarakat takut berobat, dibuka akses JKN, berobat sangat tinggi kunjungan ke rumah sakit. Akhirnya dari sisi demand-nya terlalu tinggi, supply side-nya belum terlalu optimal. Yeah. Efek sampingnya adalah antrian panjang. Ya, dari subuh tuh. Mungkin kalau ada yang pernah dulu lah kita mengamati awal JKN tuh kan, kadang ada yang titip sendal kan untuk antri saja. Yeah. Sekarang dengan era teknologi, era digitalisasi, kita harapkan memang peserta yang perlu berobat ke Vaskes, apakah di FKTP atau di FKRTL, di rumah sakit itu nggak terlalu lama untuk menunggu di administrasi tadi gitu. Harapan kita langsung bisa ke pelayanan di poli masing-masing seperti itu. Jadi mulai dari Vaskes pertama berarti puskesmas gitu ya? Yeah. Atau ke dokter pribadi? Kita ada dokter pribadi kan? Iya, iya. Nah, jadi kita FKTP kan ada ya klinik Pratama, ada juga puskesmas, jadi dokter praktek perorangan pribadi kan seperti itu. Saya boleh share pengalaman saya. Jadi saya pernah ke dokter kan di kartu kita dikasih tahu kan dokter apa istilahnya Vaskes pertama kita ya. Pertama. Nah kita udah datang ke sana diminta daftar online. Jadi karena baru waktu itu alhamdulillah sebenarnya itu ya apa. Kalau kita nggak sering ke sana berarti kita sehat kan? Alhamdulillah kita berarti bantu yang sakit. Jadi waktu itu mau ganti kacamata. Oh ya. Jadi pas datang daftar online dulu Mbak katanya. Jadi daftarnya sekarang seminggu kemudian dikasih jadwalnya Bu. Kayaknya seperti itu ya. Nah, apa memang seperti itu? Jadi kita tujuannya ini kan memotong waktu antrian ya. Jadi kalau kita dengan handphone sekarang kan eranya teknologi, HP ini hal yang wajib ya. Kita malah lebih takut tertinggal HP, mending tertinggal dompet. Ya kan? Jadi karena dompet di sini juga. Ini HP 2. Jadi kita harapannya kan dengan adanya teknologi sekarang itu peserta yang perlu pelayanan ke FKTP atau mungkin dirujuk ke FKRTL, proses di awalnya itu dengan online dulu. Nanti saat sampai ke Vaskes itu check in saja gitu. Jadi nanti langsung kalau kita coba lihat rumah sakit, mungkin yang dulu ini kan banyak yang nunggu di ruang administratif ya. Ini belum ke poli nih, masih datang ke administratif untuk mendapat antrian ke poli kan. Itu panjang kadang antrian. Dengan sekarang teknologi MJKN, antrian secara online, harapan kita teman-teman masyarakat kota yang sudah menggunakan HP atau mungkin daerah pun yang sudah dengan HP smartphone, ini bisa melakukan booking di HP dulu. Tentu dengan indikasi medis. Saat datang contoh ke rumah sakit lah, kita ambil contoh dia datang ke rumah sakit, nanti ada semacam row ADM, itu check in saja. Jadi prosesnya itu nggak lama di antrian administratif, langsung ke depan poli. Ini harapan ideal seperti itu. Tentu kami dengan rumah sakit terus improvisasi juga dengan kantor cabang. Harapannya memang semakin lama kenyamanan lebih dirasakan oleh peserta dan antriannya bisa lebih minimize gitu. Seperti itu. Intinya untuk kenyamanan dari peserta JKS kesehatan ini ya. Kepastian juga dalam hal berobat seperti itu. Kecuali yang urgent mungkin yang ke IGD gitu ya. Kalau IGD itu tidak perlu, kan ini case emergensi. Langsung aja ya. Itu kan langsung ke IGD, ke gawat darurat tuh nggak perlu lagi antrian online. Ini kan case-case yang memang elektif, yang terjadwal. Jadi ada perbedaan sedikit, kalau case-case emergensi ini lewat IGD, ini langsung untuk bisa berobat, mengikut ketentuan emergensi. Tapi case-case yang mungkin dapat elektif yang diagendakan, ini dengan tadi, antrian secara online tadi. Ya. Nah ini udah akhir tahun nih, akhir tahun. Jadi tentunya kalau misalnya BPJS Kesehatan seperti perusahaan pada umumnya ya, lembaga pada umumnya, jadi di awal menetapkan target awal tahun, itu seperti itu, sama nggak kira-kira? Jadi di awal tahun menetapkan target, di akhir tahun melihat
target-target yang sudah tercapai. Nah, bisa nggak share itu? Benar nggak, sama nggak? Ya. Akhir tahun pencapaian Kalau kita target. kan ada RPJMN, jadi kalau kita karena badan instansi pemerintah kan ada RPJMN yang kita harus ikutin. Di roadmap-nya itu memang tahun ini itu UHASI tadi. Jadi bicara tentang target kepesertaan, Universal Health Coverage itu merupakan target setiap daerah. Dan alhamdulillah terima kasih dan apresiasi juga pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah Kota Palembang atas sinerginya sampai dengan saat ini kita sudah UHC. Jadi bicara cakupan semesta itu kita sudah melampaui dari yang diberikan. Yang tercapai kan udah cakupan sudah 99% tadi ya. Nah, targetnya berapa tuh? 98 minimal. 98. Ya, Oh, kita udah lewat ya. Di atas dari target. Dan kepesertaan aktif pun kita tinggi 81%. Seperti itu. Oke, kita masuk ke ada titipan pertanyaan saya. Jadi ada banyak sekali. Mungkin kita mulai dari kelas rawat inap standar, boleh? Oh iya. Ini sedang lagi nih ya, beberapa medsos sedang juga mengangkat isu seperti ini kan. Udah terlaksana belum atau masih wacana? Jadi ini kebetulan saya di KC yang lama yang sebelumnya ini kami didatangi oleh DJSN juga dari Kemkes ini melakukan semacam audiensi ya, mencari pendapat dari stakeholder seperti apa tentang kris ini. Di kelas rawat inap standar ini kan dalam proses penggodokan juga. Jadi Mbak Yeni, jadi nanti kita di kantor cabang saat sudah ada yang mengatur regulasi lebih lanjut, kita akan infokan lebih lanjut. Tapi persiapan ini sudah berjalan. Seperti itu. Nanti kan perihal dengan kelas rawat standar, nanti rujukan kompetensi, itu kan hal-hal yang perlu disesuaikan dulu oleh tiap daerah juga. Iya. Jadi masih di-arrange gitu ya? Sedang diproses, digodok lah artinya seperti itu. Nanti setelah memang firm, kita infokan lebih lanjut. Oh iya. Kira-kira kapan pelaksanaannya masih belum? Nanti sesudah dapat info lebih lanjut kita akan infokan kemudian seperti itu. Oke. Nah, tapi persiapan sudah running di beberapa rumah sakit yang memang dipilih, terutama ini sudah running. Tujuannya sebenarnya satu saja kan, apapun nanti secara nomenklatur kan kenyamanan untuk peserta juga. Tentu harapan kita secara medis ini tidak ada perbedaan. Kelas manapun sama secara medis, nanti yang beda kan non medisnya gitu, secara akomodasinya kan. Tapi kalau bicara standar basic medis tuh ini sama, mau dia kelas sekarang 1, 2, 3 ya, yang sekarang nanti ada masalah kris dan lain-lain tuh kita nggak jadi isu yang terlalu besar, tapi tujuannya sama. Secara medis ini harusnya mendapat layanan yang sama. Oh, smooth ya, pembahasannya smooth. Iya. Atau ada argumentasi yang masuk nggak atau lempeng aja gitu? Itu banyak dinamika ya kalau kita ikutin, walaupun ini kami bukan sebagai pengambil kebijakan, kita kan mengikut secara di KC seperti apa kan. Tapi kalau bicara regulasi kan tentu banyak hal yang sifatnya kan pro kontra. Di dinamika mungkin sedang digodok oleh tim di pusat, nanti mungkin sesudah info lebih lanjut kita akan infokan kemudian juga. Ya. Nah ini titipan pertanyaan lagi tentang pemutihan tunggakan iuran. Nah itu agak seru juga nih. Ya. Bisa di-share itu? Ya boleh. Jadi ini mungkin sudah hampir 2 bulan yang lalu ya, agak trending di media sosial. Jadi kalau secara kami selaku kantor cabang, kantor wilayah ini kan, kalau kita karena menganut good governance, artinya kan tata kelola yang baik, lalu akuntabilitas yang kita jaga. Intinya sesudah ada arahan lebih lanjut, nanti kan akan muncul peraturan teknis. Itu kalau sudah keluar, kita baru bisa infokan secara clear di cabang seperti apa. Oh, berarti ini sama dengan Chris sedang digodok ya, juga. Jadi intinya kalau kami selaku eksekutor ya di lapangan, saat sudah keluar regulasi yang terkait, peraturan dan lain sebagainya yang tertulis dan memang valid, kita baru infokan lebih lanjut. Kita masih menunggulah nanti gimana arahan lebih lanjutnya seperti itu. Ini terkait dengan tunggakan. Nah, kalau dari data BPJS Kesehatan khususnya Kedeputian Wilayah 3, angka tunggakan yang terjadi khususnya di Sumsel gimana tuh? Tadi kita bicara tentang mobil JKN ya, jadi ini sekali lagi kita infokan. Artinya buat masyarakat Sumsel, mungkin Kota Palembang dan sekitarnya yang memang ingin mengecek keaktifan, silakan yang sudah mendownload mobil JKN dicek keaktifannya. Itu jangan sampai saat perlu berobat baru nanti mengurus-ngurus gitu kan. Ya. Dan juga terkhusus juga mengenai susunan keluarga. Kita kan haknya kan 5 orang terdaftar, suami istri dengan 3 orang anak. Pastikan semuanya sudah sesuai.
kalaupun nanti perlu layanan, ini aktif yang nggak jadi isu gitu. Tentang tunggakan, kita tadi ke data. Kita keaktifan kita kan 81% kurang lebih. Artinya Artinya selisihnya ya? 99 selisih 80. Ya, jadi 80. sekitar 20-an kurang berarti yang memang udah aktif kan secara kepesertaan kita kan. Tentunya kan banyak faktor ya. Apakah memang secara ability to pay memang mungkin secara ekonomi sedang berat gitu ya. Atau yang mungkin karena willingness to pay, keinginan yang belum. Jadi kita bagi dua, kalau dari teman-teman keuangan, apakah memang secara ability-nya sesuai atau tidak, dari sisi willingness-nya, kemauan untuk bayar atau tidak. Gitu. Kita nanti ada beda treatment-nya kan, kita menghimbau, mengingatkan, tadi agar aktif kepesertaannya, karena banyak case-case di lapangan nih yang kita temukan kan, mungkin karena merasa sehat, itu abai dengan peserta aktif. Sehat-sehat aja, jadi tiba-tiba ada ujian gitu kan, harus ke Vaskes, dicek, oh nggak aktif, baru kan menguruskan, effortnya kan lumayan juga. Terus ada denda ya? Denda layanan juga kan. Jadi memang kalau kita sih, karena ini kan momennya dengan media pun kita himbau kepada masyarakat, memang sedia payung sebelum hujan gitu. Yeah. Artinya kalau memang sekarang memang belum dirasa perlu, cuma nanti mungkin diperlukan. Sebenarnya dikit tentang ini Mbak, tentang filosofinya kan kita, kenapa kita harus jadi peserta aktif JKN? Yeah. Sebenarnya kalau bicara kewajiban kan itu memang sudah kita pahami. Cuman yang memang menjadi dasarnya ini kan kita ada budaya gotong royong. Yeah. Jadi artinya kan yang memang sehat, yang memang kuat, yang mampu menolong yang tidak mampu, yang sakit. Jadi kalaupun kita aktif membayar, harapannya kan kita bersedekah juga. Yeah. Mungkin dengan itu kita jadinya sehat gitu kan ya. Karena kita mungkin membantu niatnya ikhlas seperti itu kan. Kita bayar iuran rutin setiap bulan, kita membantu yang sakit, harapannya kita jadinya sehat, nggak perlu pelayanan. Kalau kita lihat yang sisi sakit, kalau kita lihat mungkin Mbak Yeni, mungkin teman-teman ke poli hemodialisa lah, poli cuci darah. Yeah. Itu pasti itu mayoritas peserta JKN kita, yang tiap minggu 2 kali cuci darah. Ini kan kita artinya memang langsung terasa manfaat yang kita bantu ke teman-teman. Sangat terasa manfaatnya terasa. bagi yang sedang mengalami musibah seperti itu ya. Betul. Jadi yang memang sehat tadi bantu yang sakit juga. Jadi terlepas dari nanti mungkin tidak memerlukan saat ini, tapi kita yakin saat kita membayar aktif, kita sedang membantu teman-teman lain yang sedang membutuhkan tadi. Kalau secara costing ya, kita ini hampir 4,4 T. Sumsel ini kan. Untuk berapa? Sumatera Selatan. Selama setahun. Selama setahun. Ya, jadi anggaran yang terpakai buat itu ya. Jadi yang karena kita kan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi ya kita infokan sekitar 4,4 T Sumsel ini yang terbanyak tadi case-case cuci darah, jantung, kemoterapi ini kan case katastrofik. Jadi 20% lebih itu biaya kita untuk case-case seperti itu. Nanti nyambung kalau kita bicara katastrofik, kan kita inginnya kan promotif preventif. Yeah. Jadi walaupun mungkin di cover oleh JKN, tapi inginnya kan kita punya masyarakat itu sehat. Yeah. Nanti mungkin nyambung sesinya kita bicara tentang promotif preventif. Di HP kita sudah ada, nanti ada screening, Mbak. Jadi kalau ada sempat kita screening kesehatan, jangan-jangan gini, kita yang sekarang sehat mungkin ya nggak ada gejala, kita mengisi screening kesehatan, kita berisiko. Kan yang agak khawatir tuh kalau kita berisiko dan nantinya kena penyakit diabetes hipertensi. Ini 2 penyakit yang kalau didiamkan kita nggak bagus mencegahnya kan akan semakin berat. Akhirnya kan gagal ginjal, jantung, stroke itu kalau didiamkan kan. Kalau kita bicara tentang tadi biaya kesehatan, sebenarnya tidak hanya bicara nominal saja. Kita bicara quality of life-nya peserta, inginnya sih tadi promotif preventif kita perkuat juga. Jangan sampai memang sakit, kalaupun sudah sakit tidak semakin berat. Gitu kan. Jadi mencegah sebelum parah lah gitu ya. Betul. Jadi screening itu boleh untuk semua peserta JKN? Kita anjurkan minimal setahun sekali screening. Nanti kalau ada yang berisiko kan akan ada tes lebih lanjut. Memang, itu kemana tuh kita kalau misalnya anggota BPJS mau screening? Kita dengan tadi mobil JKN ada fitur screening. Nanti mungkin bisa Mbak ini coba. Oh ya, nanti saya coba isi dengan sejujur-jujurnya. Karena kan ini menyangkut faktor resiko.
Nanti akan tanyakan tentang lifestyle dan lain sebagainya. Kalau nanti contoh lah beresiko gitu, nanti kita arahkan ke vaskes terdaftar, FKTP terdaftar. Nanti akan dicek, mungkin butuh penunjang lainnya, mungkin HbA1c contoh ya, untuk gula darah dan lain sebagainya. Nanti kalau memang terbukti ini ya, anggap yang terburuk lah ya. Tiba-tiba kita nggak ada keluhan, tahunya kita berisiko diabetes, gula darah. Lalu kita cek tinggi gula darahnya, tinggi HbA1c-nya. Tahunya kita diabetes, maka kan kita arahkan yang sudah sakit diabetes ini nggak bergerak ke yang lebih berat lagi. Jadi lebih ke arah tersier preventif, nggak semakin berat lagi kan. Harapannya nanti saat kita sudah tahu, kita ada klub-klub prolanis. Jadi sekarang dengan komunitas kita semakin aware ya, saling mengingatkan. Jaga sehat agar nanti jangan sampai semakin berat sakitnya kan. Itu sih harapannya seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak hanya bicara tentang case-case yang berat saja, sedini mungkin yang memang terdetek sakit-sakit kronis pun kita bisa coba mitigasi di awal gitu. Iya, itu mungkin kita nyambung deh. Apa saja layanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan? Kita secara basic ini mengikut Perpres 82 ya. Artinya kan indikasi medis. Lebih enak kita membahas apa yang nggak di-cover oleh JKN. Karena lebih sedikit. Apa yang di-cover gitu ya? Apa yang tidak di-cover oleh JKN. Yang sering-sering ya. Jadi mungkin gambaran saja. Ini yang sering muncul di lapangan ya, case-case yang tidak kita cover tuh yang paling banyak gitu. Pertama, KK-PAK. Apa itu? Kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Tidak di-cover. Kita sekarang bicara yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Agar lebih enak kita bahasnya kan. Jadi contoh, mungkin kalau pegawai swasta ini ada BPJS Tenaga Kerja. Kalau ASN ada Taspen. Kalau yang Ibu ada Asabri. Jadi yang menjaminnya tetangga kita. Gitu. Masing-masing dengan yang tadi lainnya. Kan. Lalu untuk kecelakaan lalu lintas, ini case-case yang mungkin muncul, kan memang kita ada laporan polisi yang nantinya akan membagi ini tunggal atau ganda kan. Nanti kalau ganda ada lagi jasa raja, yang di-cover udah tahu, Bu. Ada jasa raja yang memang nanti akan meng-cover sudah dari kami kan seperti itu. Kalau tunggal kita yang di awal meng-covernya kan. Kemudian tuh penyakit untuk yang sering itu penyakit karena membahayakan diri sendiri, hobinya membahayakan. Jadi itu misalnya apa tuh? Mungkin ada yang hobinya menembak, tiba-tiba tertembak, mungkin berburu di hutan. Itu case-case yang mungkin sering muncul di permukaan seperti itu. Kalau kita bicara baliknya yang kita jamin tuh memang larinya ke arah indikasi medis. Nanti nyambung juga, Mbak, tentang alur berobat. Ini mungkin agar sekalian kita bahas karena kalau bicara indikasi medis itu kan nanti erat dengan gimana sih alur kita berobat ke vaskes JKN kita kan. Memang secara besar ada 2 vaskes. Vaskes pertama dengan selanjutnya rujukan. Sebelumnya ngomong ini, Mbak Ati, selain dari yang disebutkan tadi, yang case-case yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, Mbak Ati semuanya di-cover selain yang tadi? Poinnya di Perpres 82 itu ada poin per poin. Tadi saya akan mencontohkan 3 yang terbanyak yang ada di masyarakat kan. Tambahan mungkin untuk infertilitas, kalau kita tambah lebih lanjut, lalu kecantikan. Itu kan hal-hal yang di luar coverage JKN kan. Lalu itu sih memang beberapa kasus yang sering muncul ke bawah ke permukaan kita. Korban perkelahinan nggak boleh ya? Iya. Nggak di-cover gitu ya? Di-cover ya. Oke, lanjut tadi yang alur pelayanan. Biar nyambung, jadi kita biar enak alurnya. Jadi kan kita ada vaskes pertama, vaskes rujukan tingkat lanjut rumah sakit. Di case-case yang memang non-emergensi, harapan kita memang lewat ke vaskes pertama dulu. Mungkin Mbak Yeni di klinik mana terdaftar, atau mungkin puskesmas mana itu berobat dulu. Saya ke dokter pribadi kayaknya ya. DPP ya? Iya. Itu sebagai gatekeeper pertama. Jadi kalau sakit-sakit lewat sana dulu, nanti dilihat. Mungkin titipannya gini, dokter di FKTP ini kan juga paham tentang medis. Jadi mungkin kita nggak ada menitipkan datang buat minta rujukan gitu kan. Karena kadang ada persepsi kan, datang ke vaskes pertama itu hanya buat minta rujukan saja. Serahkan secara medis ke dokter pertama, nanti akan dinilai. Oh ini cukup di sini saja, oh ini perlu di-refer ke rumah sakit, seperti itu. Kalau memang case-nya itu memang berat, dia spesialistik akan dirujuk ke
rumah sakit. Nanti ada pengantarnya kan. Nanti bisa dengan online juga. Jadi tadi nyambung ke mobil JKN, di FKTP-nya online, di RS-nya pun online juga. Tapi case-case emergensi ini memang langsung bisa ke Vaskes rumah sakit gitu, seperti itu. IGD tadi ya. IGD tadi ya. Kita lanjut nih. Jadi ini dari Vaskes pertama sampai nanti sesuai dengan kasusnya ke rumah sakit pusat misalnya ya. Kalau di Palembang kan RSMH misalnya. RSMH ya. Kalau di Sumsel malah rujukan Sumbaksel tuh kayaknya. Jambi juga ke RSMH. Iya, RSMH. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut nih ke pengawasan BPJS Kesehatan. Siapa yang mengawasi BPJS Kesehatan ini mungkin ya? Kita mungkin udah pas belum gitu gimana nyebutnya aja? Oh ini memang seperti itu gitu layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jadi katanya dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan dengan layanan dari BPJS Kesehatan mungkin ya. Kalau bicara kepuasan peserta tadi ya, sebetulnya nanti sebelum pengawas kita ada forum juga ya. Di Mbak Yeni kita dengan Pemko, Pemda, Pemprov ini ada forum. Jadi artinya forum kemitraan, forum komunikasi kita membahas tuh. Kita data punya top 10 keluhan peserta apa saja. Ada kita by data, nampak secara jumlah mana yang menjadi prioritas. Kita bisa angkat dengan forum tadi, karena ini kadang kan perlu juga terlibat secara stakeholder lain. Kita angkat, harapannya kita ketemu solusinya bersama, pesertanya bisa lebih puas secara layanan. Itu untuk ke arah kepuasan peserta kan. Untuk pengawasan sebetulnya, kalau sisi peserta kan ada ombudsman juga ya. Kita mungkin beberapa sudah dengan ombudsman berkoordinasi juga, karena perlu juga kan konfirmasi dengan pihak-pihak eksternal kan. Jadi bicara tentang peserta, kalau bicara langsung secara badannya kan ombudsman yang kadang menjadi perantara. Pengalaman kita bisa konfirmasi dari sisi kami, BPJS Kesehatan, sisi rumah sakit pun, Vaskes pun seperti apa. Itu clear secara alurnya. Kalau untuk pengawasan secara good governance, tata kelola kita ada banyak BPK, BPKP kan, itu yang memang selalu rutin mengaudit. Selain kita ada juga Dewas dan DJSN. Artinya kalau bicara dana amanah, ini kan dana amanah ya. Tata kelola ini bukan hal yang main-main. Banyak yang melihat dan menilai kita secara keseluruhan, sehingga prosesnya harapannya kan kita jaga tata kelola yang baik secara pemerintahan ini sendiri gitu. Ini ada yang nanya nih, nggak apa-apa di-share ya? Ya. Apakah BPJS Kesehatan menunggak membayar ke fasilitas kesehatan? Vaskes, ini mungkin kalau 2020 ke belakang, gitu ya? Kita kan dulu sempat, ini juga cukup viral ya, 2020 ke atas tuh kan, karena dulu eranya defisit, mungkin Mbak Yeni pun sebagai media sering mendengar ya. Dan angkanya kan besar ya. Jadi sebelum adanya penyesuaian iuran, kita sempat di era defisit. Jadi adanya ketidaksesuaian, mismatch anggaran antara penerimaan iuran dengan biaya yang kami harus bayar ke Vaskes. Sehingga memang sempat ada secara efek samping tadi, telat bayar kan. Walaupun kami ada denda juga ke rumah sakit, 1% per bulan saat itu. Kalau telat bayar didenda, berarti ada sanksinya, disanksi oleh Vaskes ya? Kami ke Vaskes ya. Saat itu kita memang ada kebijakan dengan supporting pihak bank, itu ada namanya SCF Supply Chain Financing. Jadi harapannya itu bisa membantu yang butuh cash segera. Namun sesudah penyesuaian iuran, saat ini sangat-sangat aman. Jadi Mbak Yeni kalau bicara dana DJS, kita sekarang sangat-sangat aman. Saat ini kondisinya sangat aman. Jadi tidak ada keterlambatan bayar kepada Vaskes, dengan catatan memang argo berjalan untuk klaim rumah sakit sesudah kami terima berkas klaim. Jadi saya bagi dua dulu nih biar nggak tertukar. Kalau ke Vaskes pertama kita kan kapitasi, bayar setiap tanggal 15. Itu rutin melihat jumlah terdaftar di masing-masing Vaskes. Untuk rumah sakit ini argo berjalan saat kami terima klaim dulu. Ada berita acara. Jadi memang kalau bicara prosesnya dua pihak terkait satu sama lain. Tapi secara hilir di akhir kita secara arus cash ini masih aman. Kita bisa membayar sesuai dengan SLA yang kita sepakati dengan Vaskes tadi, seperti itu.
Dan pembayaran itu per periode, misalnya per 1 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun gitu? Kalau dengan FKTP ini setiap tanggal 15 kita bayar kapitasi. Tiap bulan berarti ya? Iya, dengan rumah sakit pun sama, tiap bulan kita bayar juga. Memang ada rumah sakit yang rutin ajukan ke kami N-1 contoh, itu rutin setiap bulannya kami terima. Ada yang mungkin N-2, kan ada variatif per rumah sakit. Tapi secara umum sih kita nggak ada telat bayar seperti itu. Terus ada lagi nih yang nanya, apakah BPJS Kesehatan mendapatkan keuntungan dari iuran peserta? Oh, jadi karena ini dana amanah ya, jadi Mbak, jadi seluruh apapun yang sifatnya mungkin dana DJS ini kan untuk masyarakat peserta lagi kita kembalikan kan. Jadi memang kita kan inginnya kan sustain juga. Iya. Artinya, Bagaimana nih BPJS Kesehatan mengelola dana iuran peserta gitu, kurang lebihnya gitu kan? Ya, karena kita ada instrumen-instrumen yang kita mungkin bisa untuk invest, namun sangat-sangat terbatas. Karena poinnya kita likuiditas kita jaga. Jadi kita nggak mau adanya tertahan karena likuiditas tadi. Jadi secara umum memang karena kita inginnya sustain dan liquidnya terus kita jaga, instrumennya sangat hati-hati. Tentunya untuk apapun yang sifatnya nanti mungkin ada hal-hal yang sifatnya positif itu untuk lagi peserta yang kita kembalikan kembali kepada peserta kita gitu. Iya. Mas Fauzi tadi udah di-share bahwa kondisi sekarang ini BPJS Kesehatan aman lah ya untuk soal pembayaran dengan mitra ya. Katanya mitra gitu ya? Mitra, Vaskes itu mitra. Mitra. Nah, udah di tahap ini kira-kira tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan untuk pada posisi sekarang ini atau untuk mencapai lebih dari ini apa tuh kira-kira? Tadi pun bicara tentang digitalisasi ya. Antrian online itu kan belum semuanya maksimal juga, Mbak. Jadi ini kalau bicara inginnya kan idealnya kan optimal tuh. Kita dengan Vaskes tuh kawin sistemnya kan. Kita nggak bisa masing-masing sendiri jalan. Kita kawin, kita sinergi dengan harapan antriannya bisa dikurangin untuk tunggu tadi. Kita sih 1 jam inginnya tunggu di rumah sakit tuh sampai selesai kan. Itu harapan kita bersama kan. Jadi ini belum optimal sekali, kita tetap terus kejar ke arah sana kan. Kita bagi 3 aja mungkin Mbak, kalau bicara harapan tadi, karena udah diangkat oleh Mbak Yeni kan. Kalau kepesertaan tentunya harapannya kita terus perluas UHC, cakupan semesta, dan yang nggak kalah penting itu peserta aktif. Karena banyak yang mungkin dulu pernah mendaftar, ini yang peserta mandiri ya banyaknya, saat sudah mendapat layanan, itu nggak lagi bayar rutin. Contoh mungkin yang agak-agak sering ini mungkin case-case sesudah lahiran lah, apakah karena sesar dia mendaftar JKN kan, setelah mendapat layanan itu nggak lagi lanjut. Ini kalau bicara kepesertaan itu terus bertambah secara cakupan dan peserta aktif kita. Sisi layanan, kedua belah pihak kita bersinergi, kami dengan Vaskes lebih optimal lagi, layanannya semakin baik. Kita ada slogan mudah, cepat, setara. Jadi nggak ada lagi diskriminasi. Tentu bicara tentang teknologi, antrian online semakin tinggi pemanfaatannya kan. Dengan MJKN pun sama juga. Sisi keuangan, kita ini sustain juga. Ini kan program bukan jangka pendek, harapan kita seperti itu. Ini kan juga sebagai legacy, warisan buat anak cucu nanti kan. Karena kalau sekarang yang berobat mungkin sangat tidak khawatir masalah finansial, kita ini kan nanti 10 tahun ke depan pun tetap kita jaga seperti ini. Ini hal yang mungkin baik dan tentunya dengan media ini kita juga perlu juga support dan sinergi bersama. Artinya kami pemerintah daerah, stakeholder, juga masyarakat, juga Vaskes selaku ekosistem, kita bersama-sama nantinya memang menjaga sustainabilitas JKN ini agar terus continue gitu, berkelanjutan. Itu mungkin harapannya kalau kita bagi secara 3 besar gitu, Mbak. Kalau untuk di Sumsel khususnya Palembang, semua rumah sakit udah tercover BPJS Kesehatan? Untuk rumah sakit kita tetap melihat secara demand dan supply side ya. Tapi kita pastikan untuk memang case-case yang emergensi ini memang dimanapun dilayanin. Namun buat rumah sakit yang memang menjadi mitra kan tetap kita lihat secara mapping juga. Karena pasti pertumbuhan kan akan terus ada. Artinya kita karena dituntut transparansi. Mungkin gambaran kita sekarang sudah ada sistem namanya itu Aplikers. Jadinya ada semacam alat bantu untuk melihat Atlas SIG namanya itu, melihat secara mapping kebutuhan per masing-masing titik peta secara real time.
Harapannya mungkin yang nanti akan membuka akses layanan, ini kan di zona yang hijau, yang memang perlu nambah vaskes. Tapi yang sudah zonanya merah kan itu sudah sangat cukup secara kebutuhan. Jadi kita ingin menyebar dengan harapannya portabilitas bisa berobat dimanapun. Dengan sekarang kita sudah adanya tadi sistem kita yang transparan, bisa dilihat secara real time peta mana yang memang masih perlu penambahan vaskes, mana yang sudah cukup dirasa seperti itu. Iya. Kalau mekanisme tingkat kepuasan dari peserta, ada nggak gitu? Atau di ini tadi, di mobile JKN tadi? Iya, kita kalau bicara survei, ini pasti juga akhir tahun. Kita rutin setiap tahun tuh ada survei oleh pihak yang independen. Tingkat kepuasan peserta Customer gitu ya? Satisfaction Index. Nanti kita akan publish mungkin di tahun depan. Jadi ini rutin setiap tahun, setiap akhir ya. Kita ada proses, ini cukup banyak. Dan sekarang kita perluas populasinya, Mbak. Dulu mungkin sampling beberapa titik saja, kita sekarang perluas, harapannya bisa lebih komprehensif mendapat data kepuasan peserta kan. Itu dari sisi survei yang memang kita kerjakan rutin. Kalau untuk informasi pengaduan, kita kan juga dengan HP bisa juga dari mobile JKN. Jadi buat peserta kita yang perlu informasi atau mungkin pengaduan, silakan digunakan fiturnya, kita bisa dapat. Jadi selain mobile JKN, kita ada WhatsApp juga, ada Pandawa, menuju care center kita. Jadi itu banyak yang dapat digunakan buat peserta mengakses kita seperti itu. Jadi memang pas tuh. Jadi digital online ini adalah cara dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan layanan ke peserta, kurang lebih seperti itu harapannya, Mbak. Nah, mungkin ada pesan dari Mas Fauzi ke peserta BPJS Kesehatan, khususnya di Kedeputian Wilayah 3. Mungkin karena dengan topik kita kan tentang online ya, tentang digitalisasi. Untuk menutup secara kesimpulan besar, silakan gunakan fasilitas dengan baik. Jadi kalau bicara tadi keperluan ke kantor, sekarang gini, kantor sudah bisa beralih ke handphone gitu ya. Jadi keperluan kepesertaan administrasi untuk berobat layanan vaskes, untuk keuangan mengecek iuran sudah by handphone semua. Jadi silakan download mobile JKN-nya di Play Store atau di iOS. Gunakan secara baik, harapannya memang lebih puas peserta kita, dan antrian yang harus datang offline pun kita bisa kurangin. Tetap kita buka kantor, mungkin buat case-case yang kasuistik tetap kita layanin, tapi secara umum sih sudah bisa menggunakan handphone tadi. Digital tadi ya, secara digital tadi. Nah, kita nggak terasa nih, sudah 42 menit. Jadi udah kurang lebih 42 menit, jadi kita udah tiba di akhir podcast kita nih. Terima kasih banyak, terima kasih apa yang di-share oleh Dr. Fauzi. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi wawasan yang sangat bermanfaat, khususnya untuk peserta BPJS Kesehatan. Kita ke depan bakal ada lagi podcast nih. Insya Allah tadi ada 3 seri infonya. Ini mungkin yang pertama, nanti ada 2 teman kami yang akan terus meneruskan juga. Jadi akan ada lagi kesempatan untuk pemirsa atau Tribuners untuk mendengar atau melihat lebih banyak lagi apa saja yang bisa atau yang sekarang lagi concern dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 3. Oke, Mas Fauzi, Dr. Fauzi, terima kasih banyak atas waktunya. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Mbak ini juga. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Salam Tribun. Salam Tribun.